Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu kelompok dengan alat kompresor udara. Di sini, kelompok kami akan menyajikan beberapa materi tentang kompresor udara. Kami dari kelas 1C, program studi D4 Teknologi Kimia Industri. Kelompok kami beranggotakan Fadia Haya, Larissa Maharani, saya sendiri Nafila Rihadatul, dan juga Yanti Nur. Kelompok kami akan menyajikan materi tentang kompresor udara. Kompresor dengan prinsip kerja, memampatkan dan mengeluarkan udara atau gas secara berselang dari dalam silinder. Selain itu, ada fungsi dari kompresor udara, bagian-bagian dari kompresor udara, dan juga cara kerja dari kompresor udara. Saya Nafila Rihadatul Aisi akan menjelaskan tentang fungsi kompresor udara. Kompresor adalah alat atau mesin yang digunakan untuk memampatkan atau menekan udara atau gas yang digunakan untuk mensuplai udara bertekanan pada suatu proses tertentu. Fungsi kompresor adalah untuk meningkatkan energi suatu fluida menjadi fluida yang termampatkan dengan memberikan tekanan yang tinggi sehingga volume fluida mengecil dan tekanan akan naik. Dengan tekanan yang tinggi tersebut, maka udara bertekanan tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk suatu proses tertentu, seperti pada mesin pneumatik, AC, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu adalah bagian-bagian kompresor udara. Kompresor terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung. Komponen dari kompresor tersebut diantaranya sebagai berikut. Sebelum itu, ada baiknya kita melihat sekilas pada gambar yang ada pada slide. Saya, Yanti Nurmayansari, akan menjelaskan tentang bagian-bagian kompresor. Yang pertama yaitu silinder. Silinder ini mempunyai fungsi sebagai kedudukan linear silinder dan water jacket. Linear silinder sendiri berfungsi sebagai lintasan gerak piston torak saat melakukan ekspansi, pemasukan, kompresi, dan pengeluaran. Sedangkan water jacket adalah ruangan dalam silinder untuk bersirkulasi udara sebagai pendingin. Yang kedua, tangki udara. Tangki udara berfungsi untuk menyimpan udara yang telah dihisap dari luar. Yang ketiga, katup keluar atau discharge. Katup keluar berfungsi untuk pengeluaran udara. Silinder, katup keluar, tangki udara dapat dilihat pada gambar pada bagiannya. Selanjutnya, 4. Katup isap atau suction. Katup isap berfungsi untuk menghisap udara dari luar yang kemudian akan dimasukkan ke kompresor. Yang kelima, torak atau piston. Fungsi torak adalah sebagai elemen yang mengontrol gas atau udara pada proses pemasukan, suction, kompresi, compression, dan pengeluaran discharge. Yang keenam, motor. Motor berfungsi sebagai penggerak dari sistem kompresor yang akan dihubungkan oleh sabuk V, supaya pergerakan motor akan menyebabkan pergerakan pada silinder. Selanjutnya, 7. Poros engkol atau biasa yang disebut dengan crankshaft. Poros engkol mempunyai fungsi untuk mengubah gerak rotasi menjadi gerak arus bolak-balik atau translasi. Yang kedelapan, batang penghubung berfungsi untuk meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang batang penghubung. Batang penghubung ini harus kuat dan tahan bengkok karena harus menahan beban pada saat kompresi. Kesembilan, kepala silang berfungsi untuk meneruskan batang penghubung ke batang torak. Kepala silang dapat meluncur pada bantakan luncurannya. Saya, Larissa Maharani Susanto, akan melanjutkan materi bagian-bagian kompresor udara. 10. Safety valve berfungsi untuk mengurangi tekanan di dalam tabung dengan cara dikeluarkan apabila tekanan tersebut melebihi kapasitas. Selain itu, adanya safety valve dapat menghindarkan dari bahaya ledakan tabung. 11. Ring oil scraper. Alat ini berfungsi untuk mencegah kebocoran minyak pelumas pada frame atau kerangka.
Kerangka merupakan alat yang mendukung seluruh beban dan berfungsi juga sebagai tempat kedudukan bantalan, poros engkol, silinder, dan tempat penampungan minyak pelumas. 12. Pressure switch. Alat ini berfungsi sebagai penghubung antara pressure gauge dan kompresor. Selain itu, alat ini berfungsi untuk memutus dan menyambung tenaga kompresor apabila sudah melewati titik yang telah ditentukan. 13. Pressure gauge. Alat ini punya fungsi untuk menampilkan besarnya tekanan yang di dalam kompresor dengan tampilan menggunakan angka-angka. 14. Filter. Setiap mesin mempunyai satu bagian yang punya fungsi sebagai penyaring. Pada kompresor, filter yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu filter udara dan filter oli. Filter udara mempunyai fungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam intake kompresor. Filter ini punya fungsi untuk mencegah debu dan kotoran tersebut masuk ke dalam kompresor. Filter oli pada dasarnya mempunyai sistem kerja yang sama dengan filter udara. Fungsi dari filter oli ini adalah untuk menyaring minyak pelumas yang digunakan untuk melumasi bagian dari mesin kompresor. Hal ini akan semakin menambah kinerja dari kompresor dalam melakukan kompresi udara. 15. Fluid cooler. Akibat proses kompresi yang dilakukan oleh mesin kompresor, suhu pada mesin kompresor menjadi tinggi. Apabila suhu ini dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya ledakan yang diakibatkan oleh overheat pada mesin kompresor. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada mesin kompresor biasanya sudah terdapat sebuah mekanis untuk menurunkan suhu pada mesin kompresor. Alat tersebut adalah fluid cooler. Selain mengendalikan suhu pada mesin kompresor, alat ini juga dapat mendinginkan dan mengontrol suhu tekanan udara yang dihasilkan oleh kompresor. 16. Drain valve. Drain valve merupakan perangkat penting dari sebuah kompresor karena pada bagian ini dapat mengatur tekanan udara yang terdapat di dalam tabung penyimpanan kompresor. Selain untuk mengatur tekanan, drain valve juga dapat mengeluarkan kotoran yang ikut masuk ke dalam tabung. Berikut adalah cara kerja kompresor udara. Saat tuasnya tertarik, angin terkumpul pada tabung yang sekaligus bodi alat tersebut. Dan saat tertekan di bawah, angin yang sudah terkumpul tadi bisa langsung dikeluarkan lewat saluran pembuangan angin. Angin yang dikeluarkan juga memiliki tekanan tinggi karena adanya dorongan dari tuas yang tertekan tadi. Langkah hisap. Torak bergerak ke bawah oleh tarikan engkol, sehingga terjadilah tekanan negatif di bawah tekanan atmosfer di dalam silinder. Katup isap terbuka oleh perbedaan tekanan, sehingga udara terhisap dan mengalir masuk memenuhi silinder. Pada saat langkah isap, katup keluar tertutup. Langkah kompresi. Setelah torak mencapai titik mati bawah, katup isap dan keluar tertutup. Torak bergerak ke atas, volume udara dalam silinder berkurang atau termampatkan sehingga tekanannya naik. Langkah keluar. Setelah torak mencapai posisi tertentu, demikian juga tekanan udara telah mencapai nilai tertentu, maka katup keluar akan terbuka. Udara bertekanan dalam silinder didorong mengalir ke tangki penyimpanan udara. Langkah ekspansi. Sesaat setelah udara terkompresi keluar, torak bergerak ke bawah sebelum langkah hisap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.